Hari itu Helena baru saja selesai bekerja ketika ponselnya bergetar. Andrew menelepon. "Ada apa?" tanyanya begitu mengangkat panggilan. "Aku ingin bertemu. Ada sesuatu yang harus kau tahu," jawab Andrew dengan suara serius. Helena langsung merasa ada yang tidak beres. Mereka akhirnya bertemu di sebuah kafe kecil, tempat favorit mereka selama ini. Namun saat Helena tiba, ia langsung melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Atau lebih tepatnya, seseorang. Seorang wanita berambut panjang dengan wajah anggun duduk di seberang Andrew. Tatapannya tajam, penuh percaya diri. Ketika Helena mendekat, wanita itu berdiri dan tersenyum tipis. "Jadi, ini Helena," katanya. Nada suaranya terdengar ramah, tetapi entah mengapa terasa menusuk. Helena menatap Andrew dengan bingung. Andrew menghela nafas dan berkata, "Helena, ini Nadine." Helena mengerutkan kening. "Nadine?" Wanita itu tersenyum lebih lebar. "Nama lengkapku Nadine Prameswari, tunangan Andrew." Helena merasakan dunianya seakan berhenti sejenak. Tunangan. Helena menoleh ke arah Andrew dengan ekspresi penuh pertanyaan. Andrew langsung menggeleng cepat. "Bukan seperti yang kau pikirkan, Helena," katanya. "Aku tidak pernah bertunangan dengannya." Nadine terkekeh. "Kau tidak pernah bertunangan secara resmi, Andrew, tapi keluargamu sudah mengatur segalanya sejak dulu." Helena merasa nafasnya mulai berat. Jadi, Andrew memang sudah memiliki seseorang yang dipilihkan oleh keluarganya. Apakah ini alasan ayahnya menentang hubungannya dengan Andrew? Andrew mengepalkan tangannya, menatap Nadine dengan tajam. "Kau tahu aku tidak pernah menyetujui itu," katanya dingin. "Dan aku tidak akan pernah." Nadine hanya mengangkat bahu. "Aku tahu, tapi sayangnya keluargamu tetap menganggapku calon menantu yang sah." Helena tidak tahu harus berkata apa. Hatinya penuh dengan emosi yang bercampur aduk. Nadine lalu menatap Helena dengan senyum penuh arti. "Kau tahu, aku tidak menyalahkanmu, Helena. Tapi kau harus sadar, orang-orang seperti kita dan orang-orang seperti kalian itu berbeda dunia." Kalimat itu menusuk hati Helena. Tapi sebelum ia bisa membalas, Andrew menatap Nadine dengan tajam. "Cukup, Nadine." Suara Andrew terdengar tegas dan dingin. "Aku sudah memilih dan pilihanku bukan kau." Nadine menatap Andrew lama, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, mari kita lihat. Apakah kau bisa hidup tanpa keluargamu lebih lama lagi?" Setelah mengatakan itu, Nadine berbalik dan pergi, meninggalkan mereka berdua dalam kebisuan. Setelah kepergian Nadine, Helena masih duduk diam, menatap meja tanpa berkata apapun. Andrew menggenggam tangannya. "Helena, aku tidak tahu dia akan datang. Aku tidak pernah menganggap dia sebagai tunanganku." Helena menatapnya. Hatinya dipenuhi kebingungan. "Aku percaya padamu, Andrew. Tapi, apa yang akan terjadi sekarang?" Andrew menarik nafas panjang. "Apapun yang terjadi, aku tetap akan bersamamu.
Helena ingin percaya pada kata-kata itu. Tapi ia juga sadar, masa lalu Andrew belum sepenuhnya selesai. Dan mungkin cobaan mereka belum berakhir. Setelah pertemuan dengan Nadine, Helena tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata wanita itu. Orang-orang seperti kita dan orang-orang seperti kalian itu berbeda dunia. Helena tahu bahwa Andrew telah memilihnya. Tapi bagaimana jika dunia Andrew menolak menerimanya? Bagaimana jika suatu hari Andrew harus memilih antara dirinya atau keluarganya? Dan ia tidak bisa menghindari kenyataan itu. Andrew mencoba meyakinkannya berkali-kali, tapi rasa takut itu tetap menghantuinya. Dan kekhawatiran itu semakin kuat saat sesuatu yang lebih besar terjadi. 2 minggu setelah pertemuan dengan Nadine, bisnis kecil yang sedang dirintis Andrew tiba-tiba mendapat masalah besar. Salah satu investor yang sudah hampir menyetujui kerjasama mendadak membatalkan kontrak tanpa alasan jelas. Tak lama setelah itu, salah satu rekan bisnisnya juga menarik diri, mengatakan bahwa ada tekanan dari pihak luar yang membuat mereka tidak bisa bekerja sama dengan Andrew. Andrew mulai memahami apa yang terjadi. Ayahnya, atau mungkin Nadine, telah mulai bertindak. Dan ini lebih dari sekedar membuatnya kehilangan pekerjaan. Mereka ingin menghancurkan setiap kesempatan yang ia miliki. Helena melihat perubahan di wajah Andrew. Pria itu tetap berusaha tegar. Tetapi ia tahu bahwa ini bukan hal yang mudah. Andrew telah bekerja keras untuk membangun bisnisnya dari nol. Dan sekarang, semuanya mulai runtuh sebelum sempat berkembang. Satu malam ketika Andrew sedang duduk di apartemennya, ponselnya berbunyi. Sebuah nomor tidak dikenal menghubunginya. Andrew mengangkatnya, dan suara yang familiar terdengar di ujung telepon. Andrew, kita harus bicara. Itu suara Nadine. Andrew mengernyit. Apa yang kau inginkan? Aku ingin bertemu denganmu. Sendirian. Ini penting. Andrew tahu ia seharusnya tidak mempercayai Nadine. Tapi ia juga tahu bahwa wanita itu tidak akan menghubunginya tanpa alasan yang kuat. Akhirnya, ia menyetujui pertemuan itu. Dan keesokan harinya, di sebuah restoran mewah, Nadine membuat tawaran yang mengejutkan. Kau bisa mendapatkan kembali semuanya, Andrew. Andrew menatapnya tajam. Maksudmu? Nadine tersenyum penuh percaya diri. Ayahmu bersedia menerimamu kembali. Semua harta, semua bisnis, semua koneksi yang kau butuhkan, bisa kau dapatkan lagi. Andrew mengepalkan tangannya. Aku tidak tertarik. Nadine terkekeh. Tunggu dulu, aku belum selesai. Ia lalu menatap Andrew dengan serius. Syaratnya hanya satu. Andrew sudah bisa menebak apa yang akan dikatakan Nadine. Tapi tetap saja, kata-kata itu membuatnya terkejut. Tinggalkan Helena. Andrew langsung mendengus sinis. Jadi ini rencana kalian. Menghancurkan segalanya dan menungguku menyerah. Nadine mengangkat bahu. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kau tidak cocok dengan Helena. Dan cepat atau lambat kau akan menyadari itu. Andrew menatap Nadine tajam. Kau salah.
Nadine tersenyum tipis. Aku yakin kau bisa bertahan, Andrew. Tapi pertanyaannya, apakah Helena juga bisa? Andrew menegang. Nadine menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ekspresinya santai tetapi penuh arti. Berapa lama menurutmu sebelum Helena mulai merasa bahwa dia adalah beban? Berapa lama sebelum dia lelah berjuang untuk hubungan ini? Andrew mengepalkan rahangnya. Helena mencintaiku dan aku mencintainya. Itu sudah cukup. Kalau begitu, kita lihat saja sampai kapan kau bisa mempertahankan keyakinan itu. Nadine tersenyum penuh kemenangan. Andrew berdiri, menatap Nadine dengan dingin. Aku tidak akan pernah meninggalkan Helena. Dan jika kalian mencoba menyakitinya, kalian akan berhadapan langsung denganku. Nadine hanya tersenyum, seolah menikmati setiap detik percakapan mereka. Andrew meninggalkan restoran dengan amarah membara di dadanya. Ia tidak peduli dengan tawaran Nadine. Tapi ada satu hal yang masih menghantui pikirannya. Apakah Helena benar-benar cukup kuat untuk menghadapi semua ini?